Tina Tun bikin kaget publik setelah postingannya di media sosial menyebar. Ia kedapatan telah menikah dengan lelaki bernama Daniel. Pernikahan tersebut diketahui digelar pada 25 Juni 2023 di Jakarta. Akan tetapi, Tina seperti menutupi pernikahannya tersebut. Sayangnya, Tina harus menghadapi masalah baru. Pasalnya cincin kawinnya hilang saat ia melepasnya waktu mandi. Tina mengaku lupa menaruh cincin sakralnya itu. Simak video selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf banget mendadak. Jadi terima kasih sekali lagi ucapannya, semua doanya. Jadi kemarin memang bulan Juni itu aku melangsungkan pernikahan gitu, dan baru kemarin itu mempublish itu ya ke publik gitu, karena memang ya itu yang mungkin aku sudah beberapa sedikit aku ceritakan di Instagram juga, ada beberapa rintangan dan urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publik. Apa sih Kak alasannya mungkin sampai akhirnya ini udah bulan Juni ternyata nikahnya? Iya. Terus baru dipublish bulan Juni. Iya. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2022 gitu. Waktu itu kenapa langsung pengen menikah? Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun 3. Aku pacaran 5 tahun jadinya. Jadi ya tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah. Cuman kan Covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit. Oma sakit, aku mikir pengen lihat biar Oma ngelihat aku menikah. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mau nikahnya di rumah aja gitu sama karena biar Oma bisa lihat. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga, dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah, aku mau merit nih gitu. Gimana ya untuk kedepannya? Ternyata memang kalau di tradisi kita gitu ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun, which is itu 1000 hari gitu. Jadi either 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya harus ketemu di tengah. Nah, jadi kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta gitu loh. Akhirnya ini lagi nih, rembuk lagi, ya udah di ini aja deh, gereja sama di KUA tadinya. Cuman kan aku merasa bahwa ini nego-nego nih sama keluarga gitu, bahwa tetap kan aku sebagai perempuan pengen nih namanya pakai baju pengantin, pengen ada minimal ada acara lah gitu, meskipun memang ada pakem-pakem tertentu. Makanya aku sama ada yang IO sama dekor dan lain-lain itu pakemnya banyak banget, pantangannya yes no-nya tuh banyak banget. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti itu, membantu. Akhirnya ya udah kemarin itu bisa pesta, tapi bukan pesta ya dalam arti hanya keluarga inti, jadi keluarga dari aku dan keluarga dari suami, nggak lebih dari 50 orang. Jadi terkesan ditutup itu gimana tuh Kak? Nah, jadi akhirnya ya itu makanya itu kan eksternal ya sebenarnya. Tadinya aku bilang ada juga nih yang ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa, kita publish aja di hari H misalnya gitu. Cuman kan pertimbangannya banyak juga, karena aku sebenarnya secara mau pesta ini dramanya udah internalnya aja udah banyak banget gitu. Jadi kalau aku publish juga pada saat itu nanti belum ada media, ada netizen, ada orang luar, ada semua yang ngasih masukan tambahan kan makin udah nggak karuan nih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita selesaikan dulu nih urusan domestiknya, kawin segala macam, nanti baru kita semua akan publish gitu. Karena kebetulan juga kemarin ya itu karena banyak tantangan dan banyak ya pokoknya banyak banget deh perubahan ini dan satu dan lain hal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga
misalnya anniversary baru dikasih tahu. Nah perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip, ada apa kan gitu. Jadi ini kan berita bahagia juga yang aku harusnya. Tina, mungkin tanggal pastinya itu tanggal berapa untuk pernikahannya sendiri? Ya, jadi kemarin itu 25 Juni 2020 ya, Lokasinya? di Jakarta. Katina kan ada yang salfok nih Pak Fuad, bisa dijelaskan netizen. Oh iya. Iya, jadi tadinya tuh cuman mau yang tau gak sih apa namanya? Catatan Iya sipil. gitu, yang Catatan sipil sipil. aja, terus udah gitu apa? Pokoknya berubah-berubah lah gitu. Tadinya cuman mau di rumah, terus ada tadinya juga mau gereja sama sipil aja. Tapi balik lagi ya kan namanya apa perempuan gitu, kadang-kadang aku tetap ya ini gimana pun kan pernikahan ya sekali seumur hidup gitu. Jangan sampai nanti ke depan ya considerationnya jangan sampai penyesalan. Nanti kan salah-salahan tuh apa, tapi balik lagi harus cari jalan tengahnya. Ntar kalau nggak ngikutin, kalau terjadi apa-apa salah-salahan lagi. Tapi kalau nggak ngikutin kemauan aku juga, misalnya ada jalan tengahnya, nanti misalnya ada penyesalan. Jadi semuanya itu sudah dibicarakan, dan yang penting adalah semua keluarga merestui gitu, terus juga mendoakan gitu. Dan kemarin juga setelah aku menjelaskan ke beberapa kerabat, karena banyak, makanya itu dia kemarin pas aku publish juga sebenarnya kan dilemanya itu kan kerabat temen apa semua kan nggak ada yang tahu bahkan kan gitu kan, nggak ada yang makanya kok gue nggak diundang gitu, emang nggak ada undangan gitu. Kemarin tuh kalau boleh ditanya juga sama, kan ada yang ngaturnya juga, itu memang kita tidak ada undangan, orang keluarga semua. Jadi bakal mengadakan acara apa sih? Apa? Nanti nextnya bakal mengundang apa? Nah makanya sebenarnya itu kalau mau resepsi kan, kalau mau pesta gede-gedean kan harus nunggu kan gitu loh. Jadi balik lagi ya, ini kan kesepakatan dua belah pihak keluarga gitu. Jadi ya sudah, nantinya yang penting sekarang aku sudah mengumumkan bahwa aku udah nikah ya gitu. Artinya udah jadi istri orang nih, supaya nggak terjadi apa sih namanya ya, ada gosip atau apa gitu. Yang penting itu dulu. Ini sudah berapa? Nikah, kok nggak pakai cincin nikah? Pakai ditanya. Saya lagi nyari cincin. Serius? Hilang nggak? Hilang nggak? Bukan hilang, Keselip. kayaknya ketinggalan gitu kan. Aku tuh dari dulu orangnya nggak pernah pakai aksesoris, nah kan. Terus kemarin baru pakai beberapa hari gitu, pas mandi atau apa tuh dia jatuh gitu. Nah terus akhirnya jadi kalau mau mandi apa kan aku taruh, atau mau cuci tangan apa aku taruh. Nah tadi kemarin masih nah hari ini oke. Jadi berita dong ya. Rumah. Suami. Ditanyain nggak sama suami? Tanyain lah gitu kan, ini kemana apa segala macam. Sekarang orang rumah lagi nyari. Berarti udah berapa hari dipakai? Udah berapa hari nggak Sebulan sebenarnya pakai kan itu pakai terus ala pengantin baru gitu loh ya kan, seneng gitu, lagi senengnya pakai. Cuman emang kadang-kadang kan risih juga kalau kemarin kebetulan kalau belum biasa, aku tuh nggak sehari-hari, jarang, kecuali misalnya kayak syuting nih pakai, terus aku langsung taruh lagi, nggak pernah dipakai terus seharian gitu. Nah ini pakai terus seharian, cuci tangan mau jatuh, ini mau jatuh. Nah akhirnya kemarin jadi sering mau yang kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak perlu pakai cincin aku taruh gitu, terpakai lagi, taruh pakai lagi. Nah, sekarang lagi dicari. Udah berapa lama tuh nggak kelihatan cincinnya kan? Baru berapa hari. Tapi suami nggak marah kan Katina? Ya mungkin dia udah paham, karena aku memang dari dulu orangnya suka lupa, karena kan banyak banget nih ini itu gitu. Jadi kalau barang kadang juga suka teledor gitu. Ya cuman ya intinya jangan sampai hilang lagi, dapat kalau baru